Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sugiana, dosen pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Berkaitan dengan hal itu, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Mata kuliah ini membahas konsep, karakteristik, serta tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik serta motorik anak usia dini sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini yaitu yang pertama, menyeleksi dan menerapkan perangkat-perangkat asesmen perkembangan dan pembelajaran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua, mampu mengenali masalah, menggali, menganalisis data yang diperlukan untuk memecahkan masalah guna mengembangkan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, mampu merancang program stimulasi dan pembelajaran yang didukung dengan perangkat yang relevan stimulasi anak usia dini yang berkaitan dengan teknologi, kurikulum, media pembelajaran, menu pembelajaran, serta musik dan lagu. Yang keempat, menunjukkan sikap inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, kepekaan dan kepedulian sosial, serta ketaatan kepada norma sosial, hukum, dan etika akademik. Selanjutnya, capaian pembelajaran kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik, gangguan, beserta aspek-aspek dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang kedua, mengembangkan kemampuan motorik anak usia dini. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan motorik anak usia dini. Yang keempat, merancang program pengembangan motorik didasarkan usia kronologis anak yang didesain secara kreatif dan inovatif. Yang kelima, mengimplementasikan sikap menghargai atas keberagaman, peka dan peduli sosial terhadap perkembangan anak sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, materi pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini ini meliputi yang pertama, hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kedua, pengertian pertumbuhan fisik. Ketiga, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Kelima, pengertian perkembangan motorik. Keenam, jenis perkembangan motorik. Ketujuh, karakteristik perkembangan fisik dan motorik anak. Yang kedelapan, melakukan ujian tengah semester yang mana dia biasanya dalam bentuk isai. Kesembilan, gangguan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Kesepuluh, evaluasi perkembangan motorik. Kesebelas, peran pendidik dalam perkembangan kemampuan motorik anak usia dini. Ke-12, jenis prasarana dan prasarana pengembangan kemampuan motorik. Pertemuan ke-13 dan sampai dengan 15 ini berkaitan dengan program pengembangan kemampuan motorik anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 ini berkaitan dengan ujian akhir semester dalam bentuk tugas proyek. Nah, tugas proyek dari mata kuliah ini dia mendesain stimulasi aktivitas motorik untuk setiap tahapan perkembangan anak. Komponen penilaian pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini ini meliputi 6 aspek. Aspek pertama, aktivitas partisipatif yang mana diambil 5%, aspek hasil proyek diambil 50%, aspek tugas diambil 5%, aspek kuis diambil 5%, ujian tengah semester diambil 10%, dan aspek yang terakhir adalah ujian akhir semester diambil 25%. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya akan menampilkan rekaman materi pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini pada cakupan jenis perkembangan anak usia dini. Selamat menikmati. Oke, baik teman-teman, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Selamat pagi. Nah, hari ini sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya absen dulu. Alia? Oke. Alika? Oke, baik teman-teman. Mari kita lanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan perkembangan motorik. Apa itu perkembangan motorik? Ada yang masih ingat? Gimana? Kemampuan gerak, Bu. Kemampuan gerak. Ada lagi? Terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan jenis perkembangan motorik. Nah, capaian pembelajaran lulusan untuk pertemuan kita hari ini gitu ya, itu akan berkaitan tentang pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik yang bisa diukur seperti berat dan tinggi badan gitu ya. Sementara perkembangan adalah proses matangnya fungsi tubuh. Mulai dari kemampuan motorik, berbicara, hingga kemandirian. Nah, kemandirian seseorang itu juga bisa dilihat dari kematangan saraf. Nah, keduanya harus berjalan beriringan agar anak dapat mencapai potensi maksimalnya, gitu ya. Jadi anak mencapai potensi optimal atau maksimalnya itu butuh yang namanya kematangan saraf, gitu ya. Nah, bagaimana CPMK-nya, gitu ya? Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kita hari ini, gitu ya. Ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan membedakan antara motorik kasar dan motorik halus. Berarti sudah punya kisi-kisi gitu ya, bahwa hari ini kita akan membahas terkait tentang motorik kasar dan motorik halus. Yang mana jenis motorik itu ada dua gitu ya teman-teman ya. Ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, selain itu gitu ya, mahasiswa juga bisa mengidentifikasi. Harapannya dari pertemuan hari ini teman-teman itu bisa mengidentifikasi indikator perkembangannya. Pertemuan sebelumnya, perkembangan motorik itu adalah perubahan dalam perilaku gerak, yang mana ini bisa mencerminkan hasil interaksi antara kematangan organ biologis seseorang. Nah, khususnya di sistem saraf pusat dan otot. Nah, bagaimana interaksinya bisa dilihat dari atau dengan lingkungannya. Nah, penguasaan gerak ini berkaitan dengan motorik, perkembangan motorik itu juga bisa dikatakan sebagai penguasaan gerak motorik. Penguasaan gerak motorik itu tidak hanya menjadi pencapaian fisik semata, gitu ya teman-teman ya, tetapi juga bisa menjadi fondasi utama di dalam perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan kemandirian anak. Nah, ternyata fisik motorik gitu ya teman-teman, perkembangan motorik, perkembangan fisik dan motorik itu ternyata bisa mempengaruhi segala aspek. Jadi bukan hanya pada fisik motorik itu sendiri saja gitu ya, tetapi bisa mempengaruhi perkembangan lainnya. Coba perhatikan dua gambar ini. Ada yang bisa melihat apa sih perbedaannya dari kedua gambar ini? Oke, ada indoor dan outdoor activity. Terima kasih. Ada lagi? Yuk, Mbak Jenny. Perbedaan kegiatan Ibu. Kegiatan sebelah kiri lebih ke motorik kasar. Yang di sebelah kanan motorik halus karena kegiatannya gitu ya. Koordinasi antara mata dan juga tangan. Oke, jadi kita bisa melihat gitu ya, ternyata aktivitas
anak itu bisa dikelompokkan gitu ya. Kalau Mas Wantoro tadi menyampaikan bahwa ini adalah permainan outdoor dan ini gambar kedua adalah indoor. Mbak Jenny menambahkan bahwa kegiatan ini gitu ya, kegiatan ini lebih melibatkan motorik kasar. Nah, berarti Mbak Jenny udah membaca materi hari ini gitu ya. Nah, selanjutnya yang gambar kedua ini berkaitan tentang motorik halus. Nah, sekarang teman-teman kan sudah melihat nih kedua perbedaan gambar, gitu kan? Kira-kira ciri-cirinya apa ya kalau motorik halus dan motorik kasar itu? Motorik kasar menggunakan otot besar. Jadi aktivitas atau perkembangan motorik kasar itu bisa dilihat dari gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot besar. Kalau motorik halus kebalikannya, dia melibatkan otot-otot kecil seperti jari tangan, pergelangan gitu ya, dan tangan itu sendiri. Motorik kasar itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada kategori gerak lokomotor, ada gerak lokomotor, ada gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Apa sih gerak lokomotor itu? Apa ya? Ayo Mbak Alia. Gerak lokomotor itu gerak yang menyebabkan untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Oke, gerak lokomotor itu adalah gerakan yang memindahkan tempat. Misalnya, contohnya apa Mbak Alia? Melompat itu pakai 1 kaki atau 2 kaki? 2. Kalau apa lagi? Meloncat, Mbak Salma. Ada meloncat menggunakan 1 kaki atau 2 kaki? 1. Terus apa lagi? Aktivitas kita biasanya ngapain? Berjalan yang benar itu ada penguin gini, atau berjalan itu gini, atau berjalan itu gini. Oke, gini semua. Ada yang mau mempraktekkan ke depan? Jalan, oke, Mbak Jenny. Oke, silahkan Mbak. Jalan yang benar gimana Mbak Jenny? Oke, perhatikan ciri-cirinya jalan yang benar. Menurut Mbak Jenny, benar nggak kira-kira teman-teman? Belum tepat, coba Mas Wantoro. Iya. Mbak Jenny itu kalau jalan badannya tadi tapi matanya ke bawah. Oke. Jadi harusnya seperti apa? Pandangannya harus menatap ke depan. Oke. Kemudian tangannya dialir loh guys, biar badan kita imbang. Oh, benar sekali Mas Wantoro. Jadi kalau jalan itu jangan nunduk ya. Nanti kalau depannya ada benda atau ada orang, misalnya ada orang lewat, kita nggak kelihatan. Terus bisa jadi gitu ya, keseimbangan kita itu juga bisa berpengaruh. Makanya seperti yang dicontohkan Mas Wantoro tadi gitu ya, bahwa jalan itu harus menghadap ke depan dan jangan lupa ayunan tangannya. Fungsinya ayunan tangan gitu ya teman-teman, itu fungsinya untuk membantu keseimbangan teman-teman. Oke, selanjutnya gerak non-lokomotor. Nah ini berkaitan dengan stabilitas. Nah, apa tadi gerak non-lokomotor? Gerak di tempat. Gerak, kita bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Mas Akaat, jalan di tempat. Kita bergerak tapi tidak pindah tempat. Apalagi? Berdiri. Dari duduk berdiri. Jadi intinya yang non lokomotor itu menggerakkan badan, tetapi dia masih di posisi yang sama. Jadi dia tidak pindah tempat. Jadi teman-teman jangan bingung antara gerak lokomotor atau non lokomotor. Nah, yang terakhir berkaitan dengan gerak manipulatif. Tadi sudah ditanyakan Mbak Fitri terkait gerak manipulatif, yaitu salah satunya adalah melempar. Kira-kira gerak apa lagi?
Aktivitas apa lagi yang berkaitan dengan manipulatif? Menulis? Menulis kira-kira masuk manipulatif tidak? Tidak. Menendang? Iya. Menangkap? Iya. Oke. Nah, gerak manipulatif ini pada dasarnya adalah gerakan yang memindahkan objek. Gitu. Misalnya menarik kursi, mengangkat kursi, mendorong meja, melempar uang gitu ya. Gimana sih gerak manipulatif yang benar? Gerakan manipulatif atau aktivitas manipulatif itu kan banyak ya. Nah, ini untuk anak usia dini itu lebih dominan ke melempar dan menangkap. Ada yang mau mempraktikkan gerakan melempar? Alia, Ibu. Oke, silakan Mbak Alia. Nah, ini pura-puranya bola gitu ya. Ini Ibu jadi sasarannya. Oke. Nah, gerakan melempar itu ada berapa? Ini lemparannya Mbak Alia seperti itu. Coba Mbak Salma, maju. Lemparnya gimana? Kamu kalau melempar gimana Mbak Salma? Gini. Kalau Alia tadi gimana? Oh, sama. Ada yang berbeda? Ada yang bagaimana? Mas Wan? Ya. Tadi kan begini ya? Kita mulai dari begini. Oke. Nah, coba perhatikan tadi. Ada dua model gerakan melempar. Nah, yang hasilnya... Tiga? Oke, ada 3 gerakan melempar gitu ya. Ada yang lempar atas, ada yang lempar bawah, ada yang lempar sejajar atau lurus. Nah, perbedaannya diperhatikan nggak dari ketiga gerakan tadi? Perbedaannya di posisinya. Posisi, apalagi? Kekuatan lemparannya. Kekuatan lemparan, apalagi? Pencapaian sasarannya, ya kan? Coba perhatikan tadi. Antara lemparan atas, bawah dan lurus gitu ya. Atau ke depan itu punya tekanan atau daya dorong yang berbeda sehingga bisa mengakibatkan benda tersebut itu lemparannya mau jauh, mau dekat atau mau sedang gitu. Makanya ketika kita nanti mengimplementasikan atau ketika kita ngajar di sekolah gitu ya teman-teman, itu kita harus mengajarkan gerakan-gerakan yang benar ke anak. Kenapa? Karena anak-anak itu mencontoh ya. Anak itu belum tahu gitu ya, gerakan yang benar itu yang bagaimana, yang salah itu yang bagaimana. Tadi kita sudah membahas motorik kasar, sekarang kita ke motorik halus. Nah, di motorik halus ini juga ada 3 gerak utama yang ada di motorik halus. Yang pertama itu ada visual motor integration. Integrasi, berarti ada integrasi visual dan motor. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dilihat gitu ya, apa yang dibuat atau dilakukan. Contohnya meronce, menyusun mani, membuat kolase. Nah, itu kan kita melihat secara visual dan kita melibatkan motorik halusnya. Terus kemudian yang kedua, keterampilan manipulatif mikro. Kalau manipulatif mikro ini berkaitan dengan kemampuan anak di dalam memanipulasi benda menggunakan jemarinya. Yang gimana tuh? Plastisin, bermain plastisin dengan cara memilih. Terus kemudian yang ketiga ada keterampilan grafomotor. Nah, ini berkaitan dengan kesiapan anak di dalam memegang pensil. Kemampuan motorik halus yang spesifik untuk persiapan menulis, terus menarik garis, mewarnai dan seterusnya. Pada dasarnya perkembangan motorik baik itu motorik halus atau motorik kasar anak gitu ya,
itu tidak serta-merta langsung pinter melempar, pinter memegang pensil, menulis dan seterusnya. Tetapi ada tahapannya. Di sini ada tahapan perkembangan motorik. Di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Nah, tahapan perkembangannya sudah bisa ngapain saja? Merangkak. Sebelum merangkak kira-kira bisa ngapain? Tengkurap. Sebelum tengkurap ada apa? Miring, telentang, apa lagi? Ongkong-ongkong. Jangan lupa ya teman-teman bahwa sebelum anak itu tengkurap, sebelum anak itu merangkak, kita jangan sampai melewatkan satu fase, yaitu mengangkat kepala. Terus kemudian anak bisa mulai berguling ke kanan, ke kiri. Kenapa? Karena tahapan yang pertama itu sudah terlalui atau terlewati. Di usia 0 sampai dengan 1 tahun itu anak juga sudah mulai duduk. Ya, duduk dengan bantuan atau duduk dengan mandiri. Nah, ini adalah tahapan perkembangan motorik di anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang perlu teman-teman ingat adalah gitu ya, di setiap tahapan ini anak tidak serta-merta semuanya sama. Tetapi walaupun tugas perkembangannya sama, tapi waktu untuk berkembangnya setiap tahapan, setiap anak itu berbeda. Jangan lupa, jangan bandingkan anak-anak si A gitu ya dengan si B ya, bahwa perkembangan motorik itu adanya interaksi dengan lingkungan. Kalau lingkungannya tidak memberikan stimulasi yang baik, maka motorik kasar ataupun motorik halusnya otomatis tidak akan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Makanya ada yang terkadang motorik itu ada keterlambatan perkembangan. Nah, benar nggak? Pernah dengar? Pernah. Nah, itu salah satu faktornya adalah kurangnya stimulasi gerak, baik gerak motorik halusnya ataupun motorik kasarnya. Ini tadi lingkungan, perkembangan motorik anak, baik itu motorik kasar atau motorik halus, itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yang mana terdiri dari 2 faktor lingkungan. Yang pertama itu ada internal dan yang kedua ada eksternal. Kalau internal ini berkaitan dengan keturunan atau genetik. Terus ada kematangan sistem saraf, ya. Dan ada kesehatan. Kesehatan ternyata juga bisa mempengaruhi perkembangan motorik seseorang, gitu. Misalnya, contohnya seperti apa, teman-teman? Ketika anak-anak yang cerebral palsy gitu ya, terus anak-anak yang memang sistem sarafnya belum berkembang dengan optimal gitu ya, kenapa? Karena stimulasinya kurang gitu ya, itu juga bisa berpengaruh pada perkembangan motorik seseorang gitu. Terus kemudian nutrisi, nah ini sangat penting sekali. Jangan sampai anaknya hanya dikasih telur saja gitu ya, tetapi harus bervariasi sesuai dengan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang seimbang, ada gizi seimbang, ada sayur, ada air putih, susu dan kandungan-kandungan sayur-sayuran yang lain, lauk pauk dan seterusnya. Kira-kira kegiatan harian apa gitu ya teman-teman agar bisa menstimulasi perkembangan motorik halus? Melipat bajunya sendiri, melipat selimutnya sendiri, memakai sepatu sendiri, baju sendiri. Nah, itu adalah stimulasi. Jadi gitu ya, kalau teman-teman sudah menjadi guru harus memberikan informasi ke orang tua agar aktivitas yang sekiranya bisa dilakukan oleh anak atau anak itu sudah mampu, cobalah untuk anak itu sendiri yang melakukan. Atau bisa juga diberikan aktivitas untuk membantu pekerjaan di rumah, membantu meletakkan piring di tempat
cuci piring, makan sendiri, mencuci piring sendiri, dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada Bu. Saya Bu. Ya, silahkan. Bu, apa jadinya kalau anak tidak distimulasi? Bagaimana sih jadinya kalau ada anak yang tidak distimulasi? Otomatis jawabannya adalah perkembangannya kemungkinan akan mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan tugas perkembangannya. Di dalam tahapan perkembangan, ketika salah satu tahapan itu terlewati, gitu ya, itu bisa menyebabkan perkembangan selanjutnya itu bermasalah, gitu. Kenapa setiap tahapannya itu harus terlewati, gitu ya? Karena di setiap fase, di setiap tahapan itu bisa menguatkan otot-otot yang dimiliki oleh anak, sehingga tugas perkembangan selanjutnya itu bisa dijalani dengan optimal, gitu. Oke. Jadi di pertemuan kita hari ini, gitu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa motorik itu jenis motorik itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Terus kemudian stimulasi yang tepat, lingkungan yang mendukung, serta kesempatan bermain yang sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan motoriknya. Guru dan orang tua itu memiliki peran yang sangat strategis. Di sekolah itu yang berperan bukan hanya gurunya saja, tetapi juga orang tua. Jadi orang tua itu tidak boleh menuntut gurunya saja, tetapi di rumah juga harus memberikan stimulasi agar otot-otot halusnya juga berkembang dengan baik dan juga bisa mengevaluasi perkembangan motorik di setiap tahapan usia. Jadi tadi setiap tahapan usia itu bisa teman-teman jadikan indikator penilaian atau asesmen untuk anak, gitu ya, agar tugas perkembangannya terlengkapi checklistnya, agar sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Gitu ya teman-teman. Oke, berarti selanjutnya ini ada tugas. Jadi nanti ini Ibu jelaskan sedikit terkait tugasnya, gitu ya. Teman-teman bisa melakukan observasi baik itu secara langsung atau memanfaatkan video. Kan banyak sekali di YouTube itu video pembelajaran terkait motorik. Nah, nanti silahkan kalau misalnya dari video ya dicantumkan linknya, gitu ya, agar Ibu bisa melihatnya. Terus kemudian cermati di setiap gerakan anak itu ada yang bermasalah tidak, gitu, baik motorik kasarnya atau motorik halusnya. Identifikasi minimal 3 aktivitas motorik kasar dan 3 aktivitas motorik halus. Berdasarkan observasi, gitu ya, ketika teman-teman menemukan permasalahan baik di motorik kasar atau motorik halus, nanti silahkan didesain untuk stimulasi yang diberikan itu baiknya seperti apa, sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di masing-masing individu, gitu ya. Nah, oke, sampai sini dari tugasnya ada yang mau ditanyakan? Cukup, sudah cukup. Baik, pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan, berarti minggu depan, gitu ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang ada di perkembangan motorik anak. Bukan hanya kasar saja, tetapi motorik kasar dan halus. Gitu ya teman-teman, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Apabila ada salah kata dalam Ibu menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Sekian video rekaman mata kuliah perkembangan fisik motorik anak usia dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.